Shalom, Shalom Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama memasuki minggu terakhir masa raya Prapaskah. Besok minggu kita telah membuka Minggu Palmarum. Oleh karenanya pada ibadah keluarga saat ini, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati agar supaya melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini, sungguh kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Dia. Mari bersama kita memasuki saat teduh. Kita berdoa. Ibadah keluarga yang kami bangun saat ini, kami lakukan di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya atas seluruh ciptaan, dan kasih-Nya senantiasa kekal untuk selamanya. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 235 pada baitnya yang pertama. Tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karenanya mari kita satukan hati di dalam doa. Berkatilah kami ya Tuhan, agar segenap hidup kami senantiasa memancar kasih dan kehendak Tuhan. Sebagaimana saat ini kami bersama-sama mempersiapkan seluruh akal budi pikiran kami untuk bersama menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami menyadari kebenaran firman-Mu menjadi terang, menjadi penuntun dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menghayati, merenungkan, dan melakukan segenap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas diri kami, terangilah kami, agar bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi biarlah semata-mata karunia dan kehendak Allah yang mewujud dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita saat ini terdapat di dalam surat 1 Petrus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24 dan 25. Yang demikian,
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa setia di dalam membaca firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kata sembuh menjadi sebuah kata yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat diharapkan. Secara khusus saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Jutaan orang telah terpapar penyakit ini, virus ini. Dan setiap orang, setiap keluarga yang terpapar sungguh menantikan berita kesembuhan. Saudaranya, anggota keluarganya, suami, istri, atau anaknya, atau orang tuanya sembuh dari virus yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Selain itu juga kita berharap bahwasannya dunia ini pun sembuh dari adanya pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bersama-sama melihat perkembangan virus COVID-19, kita dapat melihat bagaimana sekarang transfusi konvalensi itu menjadi salah satu hal yang cukup membawa berita yang segar. Karena mengapa? Karena setidaknya ketika seseorang yang terpapar virus COVID-19 dengan gejala yang agak berat, dan ketika menerima transfusi darah dari orang yang sebelumnya terpapar dan sembuh dengan kriteria-kriteria tertentu, setidaknya orang yang saat ini sakit terpapar COVID-19 dapat tertolong. Oleh karenanya dia menerima transfusi darah dari orang yang sebelumnya terpapar. Mengapa hal itu terjadi? Karena menurut penelitian, di dalam darah orang yang sudah sembuh dari COVID-19, di dalam darahnya sudah terbangun kekebalan, sehingga memampukan orang yang menerima darah tersebut melawan virus tersebut. Dari hal itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat melihat bahwasannya cara yang ampuh dari orang yang pernah sakit, darah orang yang pernah sakit punya khasiat, punya potensi memberi kesembuhan. Kita melihat Bapak, Ibu, dari perikop bacaan kita, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh,
atau dengan kata lain oleh bekas lukanya, oleh bekas luka Yesus kita menjadi sembuh. Kalau bahasa teologisnya, sang penyembuh yang lebih dulu terluka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bekas luka Yesus, bilur-bilurnya, kita tahu setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bekas luka Yesus itu masih nampak jelas. Baik bekas paku, bekas tikaman di lambung, bekas Yesus dipakaikan mahkota duri, masih jelas terlihat ketika Yesus bangkit. Dan rupanya hal ini ingin menceritakan, ingin menegaskan pada kita setidaknya dua hal. Jikalau bekas luka itu berbicara tentang yang pertama, betapa dagingnya serupa dengan daging kita. Betapa tubuh jasmani Yesus serupa dengan tubuh jasmani kita sebagai manusia yang tidak kebal oleh senjata, yang tidak kebal oleh pukulan dan hantaman. Tubuh Yesus, daging Yesus bukanlah berasal dari sesuatu yang kebal terhadap apapun, bukan otot baja ataupun tulang besi. Yesus pada saat itu persis sama seperti manusia, gampang terluka, gampang dilukai, dagingnya gampang terluka, batinnya gampang terluka, hatinya gampang terluka, baik oleh perbuatan jahat, baik oleh penghinaan, baik oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hal itu berakibat bahwasannya kedagingan yang seperti itu membuat kita menjadi pribadi yang gampang terpuruk, gampang putus asa, gampang pemarah, gampang dendam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Yesus yang berdaging sama dengan kita sebagai manusia itu hendak menunjukkan bahwa sungguh Yesus memiliki solidaritas terhadap kita manusia. Yesus yang berdaging sama seperti manusia itu menjadi bentuk solidaritasnya terhadap kita manusia. Dan Bapak Ibu, ketika kita berbicara solidaritas, solidaritas itu adalah kekuatan. Ya, solidaritas itu adalah kekuatan, Bapak Ibu. Terlebih kita bersama-sama saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dengan melakukan kegiatan secara bersama-sama, memiliki tujuan yang sama, bekerja bersama. Tentunya kita mampu membawa
perubahan yang semakin baik atas kondisi saat ini. Tetapi ketika kita tidak memiliki tujuan yang sama, ketika kita masih berpikir tentang kepentingan diri saya sendiri, kita sendiri, tidak menghiraukan himbauan-himbauan yang telah ada, yang diberlakukan di tengah-tengah kita, maka bukanlah hal yang baik yang akan terjadi. Sekali lagi, solidaritas itu adalah kekuatan. Dengan bersama-sama, dengan sehati, dengan setujuan, dengan terlibat pada program-program pemerintah, setidaknya kita bisa turut serta menanggulangi pandemi COVID-19. Hal yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan bekas luka Yesus, hendak menceritakan tentang betapa besar kasih-Nya pada kita manusia. Bekas luka Yesus adalah bahasa kasih Allah yang ditujukan pada kita manusia. Bekas luka Yesus adalah bentuk cinta kasih Yesus yang rela mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk keselamatan dunia, seluruh manusia. Dan kita diajak untuk menghayati, melihat ini semua dengan sikap hati yang penuh dengan rasa syukur, dengan sikap hati yang kemudian terus merespon bahasa kasih Allah yang mewujud dalam pengorbanan Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara cerita kasih Allah yang telah kita dengarkan. Kemudian kita diajak untuk menjadi pemberita tentang kasih Allah dalam kehidupan setiap hari. Dan untuk menjadi pemberita tentang kasih Allah setiap hari, tidak harus dengan kita mengorbankan nyawa kita, tetapi dengan tindakan-tindakan yang kecil dan sederhana, dengan memberikan kesempatan kedua, dengan memberikan semangat, dengan memberikan pertolongan, bantuan, dengan memberikan senyuman kecil, dengan memberikan bantuan sekuat kita, dengan memberikan pengampunan ataupun hal-hal yang lain. Itu adalah contoh-contoh berita yang dapat kita sampaikan kepada yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, barang siapa yang menyalurkan berita tentang kasih Allah, setiap orang itu pun juga dikatakan penyembuh, pemulihan, pemulih. Oleh karenanya, jikalau bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita, memberikan keselamatan bagi kita, kita pun diajak untuk menjadi penyembuh, pemulih kehidupan dengan tindakan, dengan sikap hidup kita setiap hari. Semoga kita dimampukan untuk merespon segala kasih dan karya Allah yang besar ini dengan tepat di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Seraya menyisihkan persembahan untuk kita himpun pada ibadah minggu, mari kita bersama naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 183 pada baitnya yang pertama.
Mari kita bersama masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk segala kasih dan pengorbanan-Mu. Sungguh melalui kasih-Mu, pengorbanan-Mu, setiap kami diselamatkan. Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah menyembuhkan kami. Dan biarlah kami yang senantiasa telah Engkau pulihkan, sungguh hidup kami pun semakin menunjukkan ciptaan Tuhan yang baru, menjadi manusia baru. Dan lebih dari itu, kami pun boleh menjadi pemulih, penyembuh bagi dunia, bagi sesama kami yang saat ini menderita, bagi sesama kami yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan. Ajarkan kami, ya Tuhan, bahasa kasih-Mu, agar setiap kehidupan kami mewujud akan cinta kasih-Mu. Kami bersama percaya di setiap kehidupan yang kami jalani bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatunya. Dan segala hal yang Engkau karyakan dalam kehidupan kami, baik adanya. Dan kami percaya bahwasannya damai sejahtera Allah akan senantiasa memimpin kehidupan kami dari hari ini hingga untuk seterusnya. Kami serahkan saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong, memulihkan, memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Kami berdoa untuk persekutuan kami sebagai tubuh milik-Mu di Jemaat Magetan. Segala karya dan pelayanan kami, mampukanlah kami sehati untuk mewujud nyatakan pekerjaan Tuhan. Seraya ungkapan syukur, persembahan yang kami haturkan kepadamu boleh menjadi wujud nyata keterlibatan kami untuk membangun tubuh Kristus melalui gereja-Mu di Jemaat Magetan. Dan tak henti-hentinya kami berdoa untuk kehidupan bersama, untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bergumul dengan segala sesuatu yang dihadapi. Senantiasa Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, sehingga setiap hal yang diambil oleh pemimpin pemerintahan bangsa negeri kami senantiasa membawa berkat, memberikan perubahan yang semakin baik, terlebih di tengah-tengah menangani pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami setiap hari untuk terus menjaga kesehatan tubuh kami, mengikuti protokol kesehatan, dan dengan begitu kami pun boleh menjadi sarana penyembuh, pemulih di tengah-tengah kehidupan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, segala permohonan ini, segala syafaat ini kami serahkan di dalam kuasa-Mu, di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah saat ini dengan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 368 pada baitnya yang kedua.
karunia dan damai sejahtera di dalam Tuhan Allah Sang Bapa, dalam karya keselamatan Tuhan Yesus Sang Kristus serta kuasa Roh Kudus, senantiasa memimpin dan memberkati kehidupan jemaat sekalian, dari saat ini sampai kekal selamanya. Amin.